Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan uji regresi linear sederhana, pengaruh depresi terhadap kesehatan jiwa seseorang. Tugas ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah statistika yang diampu oleh dosen Ibu Rizky Mustikasari, MPD. Di sini saya Indah Novitasari dari Pendidikan Bahasa Jawa Angkatan 2018, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia, STKIP PGRI Ponorogo. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan depresi. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih yang berlangsung selama beberapa hari atau bahkan sampai berminggu-minggu. Berikut adalah beberapa gejala psikologi seseorang yang mengalami depresi, yaitu yang pertama, kehilangan ketertarikan atau motivasi untuk melakukan sesuatu. Terus yang kedua, terus-menerus merasa sedih, bahkan terus-menerus menangis. Yang ketiga, yaitu merasa sangat bersalah dan khawatir yang berlebihan. Yang keempat, yaitu tidak dapat menikmati hidup karena kehilangan rasa percaya diri. Yang kelima, yaitu sulit membuat keputusan dan mudah tersinggung. Yang keenam, yaitu tidak acuh terhadap orang lain. Yang ketujuh, memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau sampai ingin bunuh diri. Yang selanjutnya yaitu kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa merupakan kondisi emosi, psikologi, dan sosial yang seimbang. Kondisi ini mempengaruhi bagaimana perasaan seseorang, cara berpikir, dan bagaimana bertahan hidup di tengah masyarakat. Berikut beberapa tanda utama atau indikator kesehatan mental yang dapat dinilai. Yang pertama yaitu emosi. Seseorang yang mengalami tekanan mental biasanya merasa sedih atau berbeda. Rasa sedih yang muncul secara tiba-tiba tanpa ada sebab yang jelas yang berlangsung sangat lama. Jika seseorang tidak mengalami kondisi yang seperti ini, maka bisa dikatakan emosinya sehat atau stabil. Dan bisa dikatakan kesehatan jiwanya itu tidak terganggu. Yang kedua yaitu fisik. Gejala fisik awal gangguan jiwa adalah merasa lelah dan lemas terus-menerus, adanya perubahan yang sangat drastis pada berat badan, baik itu naik maupun turun. Dan juga dari fisik ini tidak melulu tentang gangguan jiwa, tapi bisa juga kondisi fisik yang seperti ini bisa juga disebabkan oleh penyebab yang lain. Namun jika bersamaan dengan gangguan emosi yang tidak stabil, maka bisa dimasukkan ke dalam indikator tentang gangguan kesehatan jiwa. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga adalah perilaku. Perilakunya berubah menjadi suka menyendiri, menghindar dari keramaian, dan juga bahkan sampai menggunakan obat-obat terlarang, minuman yang beralkohol, dan sampai ingin bunuh diri dan atau menyakiti diri sendiri. Yang terakhir adalah psikologi. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa, psikologinya pasti akan terganggu. Tanda psikologisnya yang terganggu adalah rasa pesimis yang muncul pada dirinya, sikap negatif terhadap orang lain dan kehidupannya, sering menyalahkan diri sendiri, serta merasa menyesal atau bahkan sampai ada keinginan untuk bunuh diri. Jika seseorang tidak mengalami yang disebutkan 4 indikator ini, tidak mengalami beberapa masalah yang dijelaskan tadi, maka seseorang dikatakan kesehatan jiwanya sehat atau baik. Jika seseorang mengalami beberapa indikator tadi, maka
bisa dikatakan seseorang itu kesehatan jiwanya terganggu. Dari beberapa teori itu dapat ditarik instrumen atau dapat dibuat instrumen pengukuran, yaitu yang pertama dapat diambil dua aspek, yaitu aspek depresi dan yang kedua adalah aspek kesehatan jiwa. Dari aspek yang pertama dapat ditarik indikator, yaitu yang pertama kehilangan ketertarikan atau motivasi untuk melakukan sesuatu. 2. Terus-menerus merasa sedih, bahkan terus-menerus menangis. Yang ketiga, merasa sangat bersalah dan khawatir yang berlebihan. Yang keempat, tidak dapat menikmati hidup karena kehilangan rasa percaya diri. Yang kelima yaitu sulit membuat keputusan dan mudah tersinggung. Yang keenam yaitu memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Yang selanjutnya adalah aspek kesehatan jiwa. Dapat diambil indikator yang berjumlah 7, yaitu yang pertama muncul perasaan sedih secara tiba-tiba tanpa ada sebab yang berlangsung selama 2 minggu atau lebih. Yang kedua yaitu perubahan emosi yang sangat cepat dan mudah tersinggung. Yang ketiga, merasa lelah dan cemas serta berat badan berubah drastis. Yang keempat yaitu pola tidur dan pola makan tidak teratur. Yang kelima, suka menyendiri dan menjauh dari keramaian. Yang keenam yaitu sering merasa pesimis dan menyalahkan diri sendiri. Yang ketujuh adalah yang terakhir adalah merasa cemas dan khawatir yang berlebihan. Dari pengukur instrumen di atas dapat dibuatlah 2 angket yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Untuk yang pertama yaitu untuk uji validitas angket yang pertama, yaitu dari tabel ini dapat dilihat dari tabel ini berdasarkan nilai R hitung dengan nilai R tabel dapat disimpulkan semua butir soal dinyatakan valid. Karena semua butir soal memiliki R hitung lebih besar dari 0,444. Butir yang pertama memiliki R hitung 0,494 lebih besar dari 0,444. Butir yang kedua memiliki R hitung 0,793 lebih besar dari 0,444. Butir yang ketiga memiliki R hitung 0,694 lebih besar dari 0,444. Butir 4 memiliki R hitung 0,737 lebih besar dari 0,444. Butir 5 memiliki R hitung 0,675 lebih besar dari 0,444. Butir 6 memiliki R hitung 0,494 lebih besar dari 0,444. Selanjutnya yaitu uji reliabilitasnya. Yang pertama adalah kolom tabel cache processing summary. Dapat dilihat dari tabel ini dapat diketahui jumlah respondennya atau N-nya berjumlah 20 orang. Karena tidak ada data yang kosong atau bisa dikatakan jawaban responden terisi semua, maka jumlah valid 100%. Selanjutnya, pada tabel reliability statistik dapat diketahui ada N of item ada 6 buah item dengan nilai Cronbach alpha sebesar 0,9690. Karena nilai Cronbach alpha 0,690 lebih besar dari 0,60, maka dapat dinyatakan ini reliable atau konsisten. Yang selanjutnya adalah uji validitas dan reliabilitas untuk angket yang kedua. Dari tabel ini berdasarkan nilai R hitung dengan R tabel dapat disimpulkan semua butir soal dinyatakan valid karena semua butir soal memiliki R hitung lebih besar dari 0,444. Butir yang pertama memiliki R hitung 0,566 lebih besar dari 0,444.
Butir yang kedua memiliki R hitung 0,8111 lebih besar dari 0,444. Butir yang ketiga memiliki R hitung 0,90 R hitung Butir yang ketiga memiliki R hitung 0,809 lebih besar dari 0,444. Butir yang keempat memiliki R hitung 0,611 lebih besar dari 0,444. Butir yang kelima memiliki R hitung 0,684 lebih besar dari 0,444. Butir 6 memiliki R hitung 0,624 lebih besar dari 0,444. Butir 7 memiliki R hitung 0,665 lebih besar dari 0,444. Selanjutnya yaitu pada uji reliabilitasnya pada tabel Case Processing Summary. Dari tabel ini dapat diketahui jumlah respondennya berjumlah 20 orang. Karena tidak ada data yang kosong atau bisa dikatakan jawaban responden terisi semua, maka jumlah valid 100%. Pada tabel reliability statistik, dari tabel ini dapat diketahui ada end of item, ada 6 buah item dengan nilai Cronbach alpha sebesar 0,798. Karena nilai Cronbach alpha 0,798 lebih besar dari 0,60, maka dapat dinyatakan ini reliable atau konsisten. Selanjutnya yaitu dari hasil pengukuran. Dari 2 angket yang dibagikan kepada 20 responden dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama yaitu tingkat depresi seseorang sangat tinggi berjumlah 0 atau tidak ada, yang tinggi berjumlah 4, sedang berjumlah 8, rendah berjumlah 6, sangat rendah berjumlah 2, dan dapat ditarik rata-rata yaitu 14,65 termasuk ke dalam kategori sedang. Yang kedua yaitu tingkat kesehatan jiwa seseorang sangat tinggi berjumlah 0 atau tidak ada, yang tinggi berjumlah 0 atau tidak ada, sedang berjumlah 5, rendah berjumlah 8, sangat rendah berjumlah 7. Dapat ditarik rata-rata yaitu 15,3 termasuk ke dalam kategori rendah. Adapun uji normalitasnya menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test. Berdasarkan tabel ini diketahui nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,2000 yang lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Selanjutnya yang terakhir adalah hasil analisis uji regresi linear sederhana. Pada tabel variabel entered atau removed dapat diketahui variabel dependennya adalah kesehatan jiwa dan variabel independennya adalah depresi, serta metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode enter. Selanjutnya adalah untuk tabel model summary dan ANOVA, yaitu ini tabel yang digunakan untuk mengetahui hasil uji regresi yang berganda. Maka kita akan langsung lanjut kepada pada tabel koefisiennya. Secara umum, rumus persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A plus BX. A adalah angka konstan dari unstandardized coefficient. Dalam kasus ini nilainya sebesar 4,264. Angka ini merupakan angka konstan yang memiliki arti bahwa jika tidak depresi atau X, maka nilai konsisten kesehatan jiwa atau Y adalah sebesar 4,264. Selanjutnya yaitu B merupakan
angka koefisien regresi, nilainya sebesar 0,753. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat depresi atau X, maka kesehatan jiwa atau Y akan meningkat sebesar 0,753. Karena nilai koefisien regresi bernilai plus, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa depresi atau X berpengaruh positif terhadap kesehatan jiwa, sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 4264 plus 0,753X. Demikian tadi presentasi dari saya mengenai uji regresi linier sederhana pengaruh depresi terhadap kesehatan jiwa seseorang. Bila ada kekurangan dan bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.